Kembali dengan Invest Property. Kali ini kita akan membahas mengenai produk hunian rumah terbaru di Jakarta Barat bernama Pacific Garden Puri. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe ya. Oke, kita udah kumpulin beberapa info nih buat bahas Pacific Garden Puri ini. Ada materi dari pengembangnya langsung, Pacific Garden. Iya, materi product knowledge-nya. Terus ada price list yang lumayan baru ya, Juni sama Juli 2025. Ada juga artikel ulasan properti, ini dari awal Agustus 2025. Sama beberapa simulasi bayar juga ya, kalau nggak salah. Betul. Jadi tujuan kita kali ini benar-benar mau bedah tuntas lah. Apa sih yang ditawarin Pacific Garden Puri ini buat Anda? Jadi kalau dilihat sekilas, ini kayak kompleks rumah tapak modern gitu ya? Ya, rumah tapak. Lokasinya di Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat. Pengembangnya si Pacific Garden ini visinya mau bikin komunitas modern yang berkelanjutan gitu. Kayaknya sasarannya keluarga muda ya. Tepat sekali. Dan yang menarik dari konsep desainnya itu loh, kalau dari materi sama ulasan mereka pakai gaya modern tropis. Modern tropis? Itu gimana tuh? Jadi rumahnya itu 3 lantai, plus ada attic, semacam loteng atau ruang tambahan gitu di bawah atap. Fasadnya kelihatan bersih, simple, terus banyak pakai kaca. Oh, biar terang ya dalamnya? Betul, buat maksimalin cahaya alami, khas rumah di iklim kita lah. Mereka juga lumayan bangga sama area hijaunya, disebutin luasnya lebih dari 17.000 meter persegi. Cukup luas itu? Oke. Nah, lokasinya tadi di Meruya Selatan. Kedengerannya sih strategis ya. Ada data waktu tempuhnya nggak? Ada. Ini dari materi mereka ya, estimasinya sekitar 8 menit ke Puri Indah Mall atau Lipo Mall Puri. Wah, deket banget itu ke mall. Terus ke Sekolah IPK sekitar 10 menit, ke RSPI Purinda 13 menit, bahkan ke Central Park atau Taman Anggrek cuma 18 menitan. Ke bandara? Bandara Sweta sekitar 20 menit dan ke SCBD sekitar 30 menit. Jadi akses ke fasilitas penting kayak mall, sekolah, RS itu cepat. Ini pasti jadi poin plus buat keluarga. Iya, kedekatan sama fasilitas kunci itu nilai jual utama banget. Oh iya, mereka juga klaim keamasannya bebas banjir. Katanya sih posisi tanahnya 1 meter lebih tinggi dari jalan. Klaim anti banjir ya? Iya, klaim yang menarik pastinya. Tapi ya, Anda sebagai calon pembeli tetap harus bijak ya. Cek sendiri histori banjir di area situ sama sistem drainasenya gimana. Jangan cuma percaya klaim aja. Setuju. Harus cek riset sendiri. Oke, lokasi udah. Sekarang yang penting, tipe rumahnya nih. Ada pilihan apa aja? Nah ini, dari info yang kita pegang, ada 3 tipe utama. Oke. Tipe 5, itu luas tanahnya 60,5, bangunan 99 meter persegi. Terus tipe 6, tanah 66, bangunan 123. Yang paling gede? Tipe 8, tanah 96, bangunannya 190 meter persegi. Ini yang paling luas. Tapi yang bikin penasaran, jumlah kamarnya gimana? Soalnya tadi dibilang buat keluarga muda kan? Nah, ini dia yang unik. Tipe 5 yang paling kecil itu, sama tipe 6, dua-duanya punya 5 kamar tidur dan 4 kamar mandi. 5 kamar tidur? Wah, di tipe terkecil? Iya, 5. Makanya di artikel ulasan itu judulnya harga 2 miliaran dapat 5 KT. Itu jadi sorotan utama. Kalau tipe 8 lebih banyak lagi, 6 plus 1 kamar tidur sama 5 plus 1 kamar mandi. Menarik banget itu 5 kamar tidur di tipe 5 dan 6. Terus fitur-fitur lainnya ada apa aja yang ditonjolin? Fiturnya lumayan banyak disebutin. Ada konsep split level. Split level? Iya, jadi ada perbedaan ketinggian lantai gitu di dalam rumah. Bikin tata ruangnya lebih dinamis, nggak datar aja. Terus high ceiling, langit-langitnya tinggi, antara 3,6 sampai 4,8 meter. Wah, tinggi ya? Pasti lega rasanya. Betul. Terus materialnya juga disebut premium. Pakai aluminium YKK atau yang setara, lantainya HT60x60. HT itu homogeneous style ya? Iya, betul. Itu ubin porselen yang kualitasnya bagus. Sanitarinya pakai Toto atau setara. Ada smart door lock juga. Keamanan ya, penting itu. Dan double wall antar rumah, jadi dindingnya double. Sama jalan lingkungannya lebar, ROW-nya 10 meter. Cukup lega buat papasan 2 mobil. Oke, banyak juga ya fiturnya. Kalau dirangkum, manfaatnya gimana tuh? Ya kalau high ceiling jelas bikin lega, sirkulasi udara bagus, kesan mewah juga dapat. Double wall itu buat privasi sama redam suara kan? Cocok kalau punya anak kecil atau butuh ruang kerja tenang. Iya, benar. Material premium sama smart lock ya nambah kenyamanan dan keamanan. Tapi balik lagi, daya tarik utamanya ya jumlah kamar itu.
5 kamar di tipe kecil itu fleksibel banget. Bisa buat kerja, kamar tamu, atau kalau keluarga nambah anggota kan. Masuk akal. Terus, fasilitas di dalam klasternya sendiri gimana? Ada apa aja? Mereka siapin clubhouse. Ada kolam renang dewasa lumayan luas, 123 meter persegi lebih, sama kolam anak sekitar 39 meter persegi. Terus ada taman, playground, lapangan basket. Keamanannya? Sistem satu gerbang, one gate system, sama security pastinya. Kalau lihat site plan-nya, ada 3 klaster utama nanti. Willow, Ebony, sama Damar. Terus di depan, dekat gerbang utama, ada area ruko juga. Tadi sempat disinggung di artikel, mulai 2 miliaran. Itu gimana faktanya dari price list terbaru? Nah, ini perlu diluruskan nih. Headline mulai 2 miliaran itu seringkali harga promosi awal ya, atau harga NUP mungkin. Harga pas launching gitu ya? Bisa jadi, karena kalau kita lihat price list Juni atau Juli 2025 yang kita punya, harganya udah beda. Tipe 5 itu mulainya udah di angka 2,4 miliar lebih. Oh, udah 2,4 M ya paling murahnya? Iya, tipe 6 mulai dari 2,7 miliar lebih, dan tipe 8 itu startnya di 3,8 miliar lebih. Jadi, angka 2 miliaran itu lebih kayak, entry point psikologis aja di awal pemasaran. Dan ingat ya, harga properti itu bisa berubah-ubah. Pasti. Terus cara bayarnya gimana? Ada pilihan apa aja? 24 kali sampai 36 kali. Panjang juga ya, sampai 36 kali. Iya, atau KPR. Nah, kalau KPR ini DP-nya 10% dan bisa dicicil 5 kali DP-nya. Buat bookingnya ada 2 jenis pas, VIP Pass 20 juta rupiah, ini non-refundable, buat kunci unit duluan, atau regular pass 10 juta rupiah, ini refundable kalau misalnya batal. Oke, DP 10% dicicil 5X itu lumayan ngebantu ya buat cash flow. Betul. Tapi, nah ini catatan penting lagi, harga yang tadi disebut itu harga rumahnya aja ya, belum termasuk biaya-biaya lain. Biaya apa aja tuh biasanya? Kayak biaya AJB, akta jual beli, BBN, biaya balik nama, BPHTB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Terus kalau pakai KPR ya ada biaya KPR-nya. Biaya notaris juga kalau perlu perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB. Sama IPL ya, iuran pengelolaan lingkungan. Nah iya, IPL atau biaya pengelolaan lingkungan itu juga belum termasuk. Tapi PPN 11% infonya udah termasuk di harga jual sesuai price list Juli 2025. Jadi PPN udah include. Oke, jadi banyak perintilan biaya lain yang harus disiapin juga ya selain harga rumahnya. Sip. Terakhir nih, ada info soal progres pembangunannya nggak? Udah sejauh apa? Kalau lihat dari dokumentasi per Juli 2025 kemarin, udah kelihatan ada aktivitas di lapangan. Udah mulai mobilisasi alat berat buat yang pancang, terus ada penimbunan tanah, sama mulai bikin akses jalan. Oh, udah mulai gerak ya proyeknya? Iya, kelihatannya fokus di area klaster awal dulu, kayak Willow sama Ebony. Jadi ya, proyeknya udah berjalan. Oke, sip. Infonya lengkap banget nih. Punya pertanyaan soal Pacific Garden Puri? Langsung aja tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan info properti baru launching. Nah, sebagai penutup, mungkin ini bisa jadi bahan pemikiran buat Anda para pendengar. Mengingat perkembangan infrastruktur sama fasilitas di Jakarta Barat yang terus tumbuh ya, terus ada tawaran unik kayak 5 kamar tidur di harga segitu, kira-kira gimana Anda melihat potensi investasi jangka panjang di properti kayak Pacific Garden Puri ini? Dibandingin sama pilihan-pilihan lain yang ada di sekitarnya, menarik untuk dipikirkan ya.